Sementara yang namanya dakwah masih seperti dulu-dulu gitu. Kalau kita lihat di desa-desa, kita lihat yang datangnya orang-orang tua kan Kang Haji. Iya. Nah makanya di sini kita coba mengadaptasi, merubah pola dakwah menjadi sesuai dengan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deyat ya. Waduh. Hari ini alhamdulillah kita akan membahas tentang bagaimana peran IT, media sosial dan juga sejenisnya untuk sebagai dakwah ya. Artinya bukan hanya sebatas gaya-gayaan pakai HP, bukan hanya sebatas gaya-gayaan bawa kamera bagus, dan juga bukan hanya sebatas kita bergaya-gayaan memakai alat-alat yang memang sangat mahal, tapi insya Allah itu akan menunjang kita untuk berdakwah. Dan ini 3 pakar di bidangnya masing-masing dan juga dengan berbagai macam kegiatannya sangat memerlukan media sosial dan juga alat-alat yang memang menunjang untuk berdakwah, apalagi di era milenial sekarang ini. Yang pertama adalah Mr. Leon, yang terkenal dengan nama Hafiz Furqan, dahsyat kan. Jadi beliau walaupun tanpa menghafal udah seorang hafiz ya. Bener juga. Dan yang kedua adalah Kang Torik, bisa kita manggil, insya Allah bentar lagi akan menikah, jadi jangan baper buat para akhwat. Doakan saja. Dia spesial di ngedit, bisa moto, bisa salah satunya ya. Saya suka foto sama beliau juga lah. Selain bagus juga paling kasep modelnya. Mantap pisan. Palingan dipuji. Astagfirullah. Tapi kemarin yang nanya, Kang Dea itu siapa temennya ya, udah menikah belum? Waduh, yang telat. Bentar lagi baru menikah. Itulah ujian dakwah. Dan satu lagi adalah Ustadz Felian, si kalem ganteng, makanya dia tuh pakai masker gitu kan, khawatir awat-awat tergoda. Tanteng. Beliau banyak sekali menggunakan media massa atau IT untuk berdakwah, apalagi di zaman sekarang atau pas wabah sekarang gitu kan, di rumah saja gitu kan, teman-teman tetap akan mendapatkan dakwah kayak gitu dengan media ini dan juga perlengkapan yang dimilikinya. Yang pertama buat Mr. Leon. Mr. Leon. Oke. Gimana kalian dengan teknologi yang semakin maju sekarang, dan juga untuk mengimbanginya nih ya. Apakah harus punya HP yang berapa harga minimal gitu kan? Kira-kira kalau kamera untuk nge-shoot yang seperti apa modelnya gitu kan? Dan juga tempat nih yang nyaman gitu kan untuk dakwah ini seperti apa sih? Sebetulnya Kang Haji ya, saya kurang suka kalau disebut mengimbangi. Saya lebih suka untuk melebihinya. Dahsyat. Jadi ketika ketika kita dihadapkan dengan suatu fenomena perubahan zaman seperti sekarang ini ya, yang mana metode-metode ceramah itu sudah semakin ketinggalan zaman kalau dibandingkan dengan perkembangan zaman. Perkembangan sekarang gitu. Jadi kalau kita melihat kemaksiatan itu, perkembangan teknologinya begitu cepat dan begitu luar biasa, sehingga orang-orang mencapainya pun, mendapatkannya pun gampang gitu. Sementara yang namanya dakwah masih seperti dulu-dulu gitu. Kalau kita lihat di desa-desa, kita lihat yang datangnya orang-orang tua kan Kang Haji. Iya. Nah makanya di sini kita coba mengadaptasi, merubah pola dakwah menjadi sesuai dengan zaman, dengan tantangan zaman. Makanya kita ciptakanlah sekumpulan anak-anak muda yang mau berkecimpung di dalam dunia dakwah gaya baru ini gitu Bang Haji. Kalau HP dan kamera itu sebetulnya kamera-kamera sekarang rata-rata kualitasnya udah bagus ya? Haji. Harga di kisaran 500.000 juga udah ada yang kameranya bagus. Oh gitu? Ada. Cuman ada beberapa fitur yang tentu saja kurang disunat gitu karena kalau pengen maksimal semuanya bagus ya tentu saja dengan harus dengan budget yang lebih tinggi lagi. Tapi apapun itu yang penting kan kita punya kemauan. Apapun HP-nya, misalkan apapun alat rekamnya,
itu bisa jadi Kang Haji. Iya, betul. Yang terpenting kita mengemasnya seperti apa. Betul. Seperti itu. Yang penting siapa yang megangnya gitu ya. Siapa yang megang. Main degan. Nah, tadi kita berbicara tentang banyak nih teknologi digunakan oleh orang-orang tuh kemaksiatan tuh lebih cepat gitu kan. Nah ini ada fenomena kalau di kita itu istilahnya orang ya mungkin mereka ya di dunia dakwah ya, oh kebaikan kok diperlihatkan, khawatir disangka jadi sombong atau ria atau kayak gimana nih. Sementara kalau saya pribadi sih merasa gitu kan sebenarnya sudah seharusnya gitu kan. Menurut Atum sendiri seperti apa gitu? Memperlihatkan kebaikan ya Kang Haji ya. Untuk dakwah gitu kan. Jadi begini, sebenarnya ini tujuannya bukan untuk ria akan kebaikan Ya, Kang Haji. betul. Jadi kita lebih ke bahwa kebaikan itu lebih menyenangkan gitu dibandingkan dengan keburukan, dibandingkan dengan hal-hal yang negatif, pornografi, maksiat dan sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kebaikan juga bisa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi kita membesar-besarkan sesuatu yang menyenangkannya dan mengesampingkan hal-hal yang kemaksiatan lah. Enggak yang tidak menyenangkan. Jadi kita push terus bahwa ini loh Islam gitu, ini loh dakwah, ini loh kalau kita benar-benar belajar kemenarikannya itu seperti ini gitu. Oke, Mr. Leon, terima kasih udah sedikit pencerahannya. Mudah-mudahan nanti bisa banyak lagi gitu kan. Artinya Insya Allah. Ya, jadi buat teman-teman semua nih yang hobi dengan dakwah, jangan khawatir dengan alat yang antum semua punya, sebenarnya itu bisa dipakai. Tinggal cari bagaimana caranya supaya alat seperti begini bisa dioptimalkan untuk berdakwah. Insya Allah bisa. Ingat, ada seorang ustaz mengatakan kalau antum gitu kan mengaku seorang pendakwah, kalau tidak punya Facebook, IG, WhatsApp gitu dan yang lainnya, jangan mengaku pendakwah katanya untuk di zaman ini. Jadi mau tidak mau ini suatu keniscayaan bahwasanya memang jadikanlah niat kita apapun itu namanya menjadi sebagai alat dakwah. Berikutnya kita akan tahu bagaimana begitu dahsyatnya atau berharganya sebuah kamera atau apapun juga itu yang bisa dipakai dengan keahlian editnya, penyampaiannya juga. Ini akan menjadi sebuah gambar yang menarik untuk dilihat dan di situ ada nilai dakwah tersendiri, yaitu Mr. Leon. Gimana? Gimana apa nih? Kan saya hasilnya kan untuk di dunia fotografi ya, dan videografi juga gitu kan. Nah, kalau sebelumnya ya pasti pernah lah yang namanya dari kuliah kan biasa lah, sudah hal yang biasa, dan sepertinya kalau ada job hajar aja lah gitu kan. Yang penting itu bisa menyalurkan bakat, baik itu bakat kemampuan dan juga bakat kebutuh gitu kan. Karena kan biasanya nih kalau ada peluang ya udah gitu kan, karena cari peluang itu kadang-kadang susah juga ya, atau agak sedikit harus menunggu lama gitu kan. Kayak gimana kesempatan itu, gimana nih? Tentunya yang pertama pada dasarnya kan awalnya belum terpikir ke arah sana, Kang Haji. Lebih ke arah sana kemana? Ke arah untuk dakwah. Oh, gitu kan. Itu udah pasti. Belum terpikir ke arah dakwah gitu ya. Karena ini satu hal yang memang disenangi dari dulu. Tapi makin kesini seperti yang tadi dikatakan Mr. Leon, bahwa kebutuhan dakwah dalam media dakwah ini sendiri sangat tinggi gitu ya, terutama dalam bagaimana kita dapat mempublikasikannya dengan baik. Dua hal yang sangat penting di dunia dakwah saat ini adalah bagaimana kita bisa mendalami ilmu dokumentasi dan publikasi itu sendiri. Jadi manfaatnya itu sangat tinggi dan sangat dibutuhkan gitu kan. Melihat tadi apa yang telah dipaparkan Mr. Leon bahwa Mr. Dea juga bahwa sekarang itu channel ataupun mungkin konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin merusak moral anak-anak atau generasi muda itu sangat banyak kan, kita tahu kan. Nah, dan sudah seharusnya kita lawan dan kita hajar dengan konten-konten yang baik, tentunya konten-konten Islami yang bisa membangun peradaban Islam yang lebih baik lagi, memberikan pengetahuan yang lebih tentang Islam bagaimana kepada generasi-generasi muda masa kini gitu. Jadi manfaatnya itu sungguh sangat jelas gitu ya. Bagaimana kita bisa mendokumentasikan sebuah kegiatan dakwah ataupun mungkin kita mengemas cerita atau apapun itu, intinya itu kan didokumentasikan ya Kang Haji, dalam bentuk cerita atau dalam bentuk video visual
dan kita kemas tentunya dan kita publikasikan gitu. Jadi hal yang sangat penting juga bukan hanya bagaimana kita bisa mendokumentasikan, tapi ilmu kita dalam mempublikasikannya itu sangat penting. Contohnya tadi di editing, itu kan bagaimana kita mengemasnya untuk dapat dipublikasikan dengan cara semenarik mungkin kan. Dengan cara semenarik mungkin seperti saat ini juga kan kita berikhtiar kan, jelas bagaimana kita mengatur latar, mengatur tempat, mengatur lampu sedemikian rupa supaya penonton itu menarik melihatnya gitu kan. Yang tadinya nggak kasep-kasep banget, nggak ganteng-ganteng banget, dilihat di kamera asa ganteng asa gitu kan. Nggak, kalau tapi perpindahan nih ya, kalau dulu kan ya seperti tadi saya sampaikan, betul nggak sih kalau dulu mah ada kesempatan moto ini hajar aja, yang penting ilmunya terpraktekkan dan alat ini bisa berfungsi gitu kan. Pasti, jangankan pada saat pekerjaan ya, tentunya di dunia pendidikan sendiri juga itu pasti gitu kan dikenalkan dengan hal-hal yang mungkin sedikit bertentangan, bukan sedikit ya, sangat bertentangan dengan agama gitu kan, yang haji. Tapi dari situ kita belajar, kita dapat memilah dan memilih apa yang baik dan yang tidak gitu kan. Karena ilmu ini sendiri juga kan harus dimanfaatkan, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dakwah gitu kan. Jadi kita ambil poin-poin intinya, pentingnya apa yang sekiranya harus kita ambil untuk dibawa ke jalan dakwah dan apa yang harus kita buang jauh-jauh agar ilmu ini sendiri itu adalah ilmu yang mulia gitu. Bermanfaat gitu. Kebermanfaatannya sangat terasa untuk umat gitu pastinya. Terus kalau misalkan ada nggak sih keinginan pengen berbagi, maksudnya berbagi ilmu nih, berbagi kamera berbagi ilmu gitu kan yang sudah dimiliki. Tadi kan antum bilang ini harus dimanfaatkan gitu kan, harus gitu kan. Nah sementara di luar sana pun pasti banyak orang yang pengen mencari gitu kan, ilmu edit seperti apa, ilmu fotografi seperti apa gitu kan. Tapi mereka bingung kadang-kadang ya. Kalau kita lihat juga informasi-informasi biayanya cukup lumayan kan kayak gitu. Nah seperti apa nih? Ya pastinya itu sudah jadi bagian dalam rencana ya. Jadi bagaimana hal tersebut dijadikan sebagai lahan dakwah juga untuk mengajarkan ilmu tersebut. Dan itu sudah direncanakan bersama dengan Ustadz Felian ya dalam ranah komunitas Pelvo sendiri gitu kan. Jadi kita ingin mencetak generasi-generasi Qurani yang Islami yang memang dia mempunyai keterampilan dalam bidang dokumentasi dan publikasi salah satunya gitu kan. Karena kan kita tahu sekarang untuk dunia perfilman, foto dan lain sebagainya kan publikasi dokumentasi itu sangat tinggi sekarang animo masyarakatnya itu. Betul. Semua ranah bisnis mungkin ya, pekerjaan dan semuanya lah membutuhkan hal tersebut gitu, membutuhkan foto, video untuk mempublikasikan apapun gitu kan. Gitu. Jadi sekarang itu udah jadi kebutuhan yang sangat-sangat inti gitu menurut saya gitu, kebutuhan primer mungkin suatu keniscayaan gitu. Nah itu dia, dan tak lepas dari dakwah itu sendiri. Nah maka dari itu jadi kita benar-benar di situ bagaimana caranya bisa menghasilkan mungkin atau meng-create orang-orang yang memang mahir di bidang tersebut gitu Kang Haji gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan atau mungkin hanya tahu dari media lain gitu kan tentang ilmu fotografi dan lain sebagainya, tapi di sini kita membuat silabusnya. Nanti kita adakan kelas sendiri untuk bagaimana kita bisa belajar bagaimana mendokumentasikan khususnya untuk dakwah itu sendiri gitu. Jadi itu adalah salah satu bagian dari rencana yang nanti akan dijalankan. Doakan semoga. Nah sekarang kan lagi wabah nih, dan ini nggak tahu kapan berakhirnya, banyak di rumah saja. Tentu media sosial menjadi salah satu bagian terpenting yang harus kita manfaatkan. Ya sekarang ada YouTube, ada podcast, ada apapun juga gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, siapa tuh kan lagi nonton tuh, siapa tuh ini ada YouTube-nya gitu. Kira-kira apa nih YouTube antum? Oh YouTube-nya itu namanya Visual Journey. Oh sekarang udah mulai ya? Sekarang udah mulai, udah Visual ada beberapa video di situ. Itu video aja atau ilmu tentang videonya juga itu ada? Ilmu video dan foto juga ada. Cuman memang masih digarap, masih awal gitu. Nah, belum banyak gitu ya. Jadi di situ nanti juga diulas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan fotografi dan videografi, mulai dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang mungkin banyak dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu media pembelajaran mungkin untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu fotografi dan videografi. Mungkin ada nggak ajakan buat teman-teman seprofesi untuk sama-sama mendukung sebuah dakwah dengan media sosial ini?
tentunya ada. Dan untuk gerakan-gerakan seperti itu alhamdulillah sudah ada sih di beberapa kota Kang Haji. Saya lihat untuk gerakan fotografer dakwah itu sudah ada gitu. Jadi sudah mulai inilah gitu kan, orang-orang yang memang bergerak di bidang fotografi dan videografi juga banyak gitu ya. Dan alhamdulillah untuk yang hijrah pun sudah terlihat gitu. Sudah banyak gitu kan. Dan mereka sudah mulai mendirikan komunitas-komunitas fotografer hijrah, videografer hijrah dan lain-lain gitu, yang mana mereka menawarkan jasa untuk dokumentasi kajian, dokumentasi untuk video-video pernikahan Islami. Iya, bisa seperti itu. Itu juga udah salah satunya jadi alternatif bisnis yang baru Kang Haji. Oh, betul. Bagaimana membuat IO yang Islami gitu. Oke, terima kasih buat Kang Thorik. Mungkin ada pesan terakhir? Pesan terakhir. Sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Apa ya pesan terakhirnya ya? Ya tetap semangat tentunya. Semoga sehat. Apapun hobi yang teman-teman jalani, jadikan itu sebagai lahan dakwah. Oh, masya Allah. Takbir. Alhamdulillah, itulah teman-teman sekalian, ajakan nih buat teman-teman semua, apalagi yang masih muda-muda gitu kan, ditunggu dan kontribusinya untuk sama-sama berdakwah dengan apa yang teman-teman punya, skill apapun itu juga, apapun itu gitu kan. Jangan sampai merasa mengeluh gitu kan, padahal antum belum menempuhnya kayak gitu ya. Jadi aduh, saya bisa apa ya, pengen berdakwah sih tapi bingung nggak bisa apa-apa. Antum harus terjun, harus menjerumuskan diri untuk di dunia dakwah, maka antum akan ketahuan di mana pasnya antum berdakwah kayak gitu. Berikutnya kita akan tahu bagaimana pandangan seorang Ustaz Felian SMA yang sudah terjun di bidang dakwah dari mulai TK mungkin ya. Masya Allah. Iya, dengan nasyidnya gitu kan, dengan konser seluruh dunianya gitu kan, dan juga sekarang berdakwah kembali ke Indonesia untuk memberikan ilmu-ilmunya yang sudah didapat baik di Mesir atau juga di Sudan. Misalnya, Oke, saya gimana dengan dunia dakwah sekarang ini? Baik. Barakallahu fikum atas semuanya. Masya Allah, ada Kang Haji Dea, kemudian ada Mr. Leon, kemudian ada Kang Thorik juga. Artinya karena ini adalah teman-teman dakwah pun sama yang terbentuk dari komunitas Pelvo ya, tahun 2016 lah awal insya Allah kita terbentuk. Tetapi artinya seperti ini Kang Haji ya, sebenarnya kita melihat, saya pun belajar dari guru saya pun, kemudian dari teman saya, kemudian dari ustadz-ustadz yang lain, atau dari syekh-syekh atau kiai-kiai yang lain, bahwasannya dakwah ini sebenarnya dari dulu dakwah itu materinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Tetapi posisinya adalah bagaimana cara dakwah itu disampaikan dengan lemah lembut sehingga tidak, artinya apa? Tidak melukai hati setiap mustaminya atau setiap pendengarnya. Karena posisinya adalah seperti ini. Karena dakwah yang bermakna itu adalah dakwah yang satu kata atau ibaratkan satu kalimat tapi bisa menjadikan berbagai macam perubahan yang begitu signifikan. Karena Rasulullah sendiri artinya seperti apa? Rasulullah sendiri artinya cukup 23 tahun. Ketika di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, kemudian 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, tetapi membawa perubahan. Makanya dari sini adalah bahwasannya sebenarnya kita berdakwah itu mungkin sebenarnya kita tidak bisa mencakup semua lini. Tetapi yang harus kita pahami adalah kita berdakwah itu adalah lebih signifikan apa yang harus kita lakukan, sehingga apa? Ketika kita lebih signifikan, maka tujuan kita akan semakin terpusat kepada tujuannya. Karena salah satunya adalah makanya saya ikut serta di komunitas Pelvo ini lebih kepada anak muda. Yang mana anak muda ini adalah mereka yang lebih rentan. Mungkin usia-usia yang lain, mungkin banyak ustadz-ustadz yang lain yang concern di sana, di sosial dan yang lain. Tetapi yang di muda, artinya muda ini mulai dari SMP itu saya melihat kerentanan betul-betul. SMP itu mulai mereka itu artinya mencari public figure siapa, kemudian mencari yang disebut yang harus kita contoh siapa, tetapi konotasinya mereka belum punya kedewasaan sehingga mereka bisa menentukan arah seperti apa. Makanya konsepnya adalah kita punya yang disebutnya dakwah bus to school, dakwah ke sekolah. Yang mana alhamdulillah artinya yang awalnya mungkin teman-teman Pelvo ini bergerak di bidang apa? Di bidang
bikin video kajian, artinya kajian apa? Kajian di video-video YouTube, tetapi akhirnya ternyata animo masyarakat lebih menerima kita betul-betul terjun benar-benar ke offline. Artinya offline itu artinya dakwah ghost to school, ke sekolah-sekolah, kemudian ke kampus-kampus pun sebagian. Karena kenapa? Posisinya adalah saya suka mengatakan seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan ini adalah suatu inspirasi buat kita dengan kalimat laisal fata mayyaqulu kana abi. Bukanlah yang dikatakan seorang pemuda yang mengatakan saya mempunyai beasiswa, saya punya harta, saya bisa maju pendidikan atau saya bisa keliling dunia, merupakan itu pemberian dari bapak saya atau dari bapakku. Di orang tua ya. Di orang tua. Itu jangan bahkan dibanggakan, karena seperti itu orang tua itu karena mereka udah berjuang dari awal. Walakinnal fata, tetapi yang dikatakan pemuda, yang disebut pemuda masa depan itu adalah man qalaha anada. Saya mendapatkan itu semuanya hasil jerih payah saya sendiri, tetapi dibarengi bahwasannya kita bertujuan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sana. Makanya dakwah yang terjadi pada saat ini adalah dakwah yang benar-benar artinya sebenarnya dakwahnya dari dulu sama Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad para ulama, betul sama. Tetapi sebenarnya yang diperbaharui itu adalah bagaimana cara menyampaikannya, mengemasnya, apa wasilahnya, kayak dari sana. Karena Rasulullah suatu saat ketika keras, ketika lembut, ketika benar-benar ada artinya diskusi. Tetapi apa? Tidak ada yang pernah sakit hati dengan penyampaian dakwah Rasulullah, meskipun itu kafir Quraisy. Karena apa? Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy nggak benci terhadap sifat Rasulullahnya. Yang mereka benci adalah karena kenapa? Rasulullah membawa agama menurut mereka adalah yang mengancam agama nenek moyang mereka. Nenek moyang ya. Gitu kan? Tapi pribadinya mau Abu Lahab, Abu Jahal, mereka yakin bahwasanya sampai Rasulullah disebut Al-Amin itu. Makanya dari sana adalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang apalagi ada media, ada Kang Torik, ada Mr. Leon, kemudian ada Kang Haji yang aktif juga di dunia sosial media dan ibaratkan di dunia permediaan dan yang lainnya. Saya membantu sekali Kang Haji yang saya melihat ibaratkan sering menjadi MC yang ibaratkan betul-betul juga artinya di Ghost to School, kemudian di kajian-kajian ustaz atau di pernikahan dan yang lain pun betul artinya ini adalah suatu apa media betul-betul ternyata MC yang ibaratkan Islami seperti ini loh. Dikatakan opini Islami itu seperti ini loh. Kemudian ternyata penyampaian secara visual dan videografi yang baik itu seperti ini loh. Karena yang di shoot itu nggak selamanya harus seksi. Iya. Karena artinya seksi menurut kita adalah artinya bukan aurat yang diumbar, tetapi konotasi seksi itu adalah indah, itu adalah justru yang menjaga auratnya. Karena seksi itu nggak bakal bisa terlihat karena auratnya, betul nggak? Betul. Justru itu karena pemahaman apa? Logika orang-orang yang menggambarkan seksi itu harus mengumbar aurat, tidak. Tetapi bagaimana keindahan itu terpancar sehingga menjadi inner beauty. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah sama-sama mendapatkan pencerahan dan juga informasi gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin berdakwah gitu kan dengan dunia media dan juga tentunya mau HP, mau fotografi, videografi, editing apapun juga, silakan teman-teman bisa menghubungi di channel Pelvo boleh, di visual journal juga boleh, dan juga Mr. Leon apa itu? Saya Pelvo ya. Pemuda evolusi. Pemuda evolusi. Nah, itu teman-teman bisa silaturahim di situ, dan tentunya jangan lupa like, share, and subscribe. Siapapun itu semoga menjadi ladang dakwah buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan buat teman-teman semua atas ilmunya. Semoga berkah. Amin. Dan tentunya barakallahu fikum. Jangan panik, tetap waspada. Mari berbuat baik. Nikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.